Apa fungsinya? Maka setiap musibah itu dia hanya diberikan untuk manusia, bukan untuk hewan. Kalau anak ayam mati, maka bagi ibunya itu bukan sebuah musibah. Kenapa tidak dikatakan musibah? Karena hewan tidak diberikan alat oleh Allah untuk memahami apa tujuan musibah. Tapi kenapa musibah itu diberikan kepada manusia? Karena Allah memberikan alat kepada manusia untuk memahami musibah. Karena itulah kepada mereka yang tertimpa musibah, kata Allah, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas musibah yang diberikan. Apa makna sabar? Bukan pasrah. Kalau kita kaitkan dengan surat Ali Imran tadi, segala kejadian yang ada di muka bumi ini, termasuk bencana, la ayatin li ulil albab, harus menjadi renungan bagi yang berpikir, bagi yang berakal. Merenungkan. Kenapa? Karena setiap bencana tidak bisa dilepaskan dari perbuatan manusia. Setiap kita melakukan kebaikan, ada balasan kebaikan yang akan diberikan oleh Allah. Setiap manusia melakukan kemaksiatan, ada balasan yang akan diberikan oleh Allah. Tapi persoalannya, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, itu tidak hanya menimpa yang bersangkutan, tapi orang lain pun tertimpa. Karena itu disinilah makna kenapa kita harus beramal ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Satu orang berbuat maksiat, maka yang lain akan tertimpa. Karena itu kata Allah, setiap bencana harus menjadi renungan. Bagi siapa? Bagi yang berpikir. Yang berpikir itu adalah manusia, bukan hewan. Setelah itu menjadi renungan, maka kemudian diperintahkan wasbir ala ma asabak, bersabar. Apa makna sabar? Pengendalian diri agar kita tidak melakukan kesalahan. Maka kita boleh ingin menjadi kaya, cari harta sebanyaknya, tetapi ingat harus ada kemampuan pengendalian diri. Carilah harta dengan cara yang baik, jangan mencari harta dengan cara yang tidak baik. Orang yang mencari harta dengan cara yang tidak baik, itulah memungkinkan terjadinya teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita dianjurkan untuk sabar. Sabar, upaya kita untuk mengendalikan diri agar kita melakukan aktivitas kita tidak dengan cara-cara yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala itu terjadi secara umum, maka kita Allah akan memberikan teguran. Teguran itu bukan hanya untuk kita secara individu, tetapi boleh jadi itu berlaku untuk setiap kita yang merasakan itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari kita mengambil manfaat dari apa yang terjadi di Cianjur untuk mengendalikan diri kita supaya kita melakukan aktivitas hanya yang sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
Islam yang kita anut itu adalah keesaan kepada Allah, keesaan Allah. Salah satu dimensi mengesahkan Allah itu adalah keyakinan kita bahwa setiap penciptaan, pengaturan itu mesti dikaitkan dengan Allah. Dan itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran tidak sedikit ayat mengatakannya. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, di ujung ayat itu agar kita mentasbihkan. Ayat lain, lillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Ayat yang biasa kita baca, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah pencipta alam. Maka di dalam keyakinan kita bahwa setiap penciptaan, pengaturan itu mesti kita kaitkan dengan Allah Subhanahu. Kalau kita bicara tentang pengaturan, maka ini juga salah satu diungkapkan oleh Allah. Ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan atau pergantian siang dan malam. Bagi seorang yang ateis itu mungkin menganggap hukum alam biasa saja. Tetapi bagi seorang muslim, dia tidak akan bisa terjadi kalau tidak karena aturan yang dibuat oleh Allah. Apa yang terjadi di siang hari itu pun tidak lepas dari pengaturan Allah. Apa yang terjadi di malam hari juga tidak terlepas dari pengaturan Allah. Apakah itu sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan bagi manusia atau mendatangkan kesedihan bagi manusia? Semuanya itu ada dalam aturan Allah. Ketika kita mengaitkan segala aturan itu kepada Allah, itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, saat ini kita, kalau kita lihat ada musibah yang diberikan Allah, gempa saudara kita di Cianjur. Kalau kita berpikir secara individualis, mungkin ada orang yang mengatakan itu kan terjadi di masyarakat Cianjur, bukan kepada kita. Tapi kalau kita berpikir seperti Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan al-mu'minu kal-bunyan yashudduhu ba'duhu ba'dha. Mukmin itu seperti bangunan, antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Kalau kita ibaratkan masjid ini, bapak-bapak ini, masjid ini kokoh karena dia disanggah oleh tiang. Masing-masing tiang itu menguatkan bangun ini. Satu saja tiang itu goyah, maka dia akan berpengaruh kepada tiang-tiang lain. Memang betul gempa itu terjadi di Cianjur, tapi pada hakikatnya itu juga ada kaitan dengan mungkin yang lain. Karena itu musibah yang diberikan Allah kepada